Cek cek nong, cek cek nong, cek cek nong, cek cek nong. Pagi, bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Berjumpa lagi kita kali ini dalam materi IPS. Materi kali ini yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Tadi kita sudah dihibur oleh Mr. DJ kita. Kita bisa berjoget, kita bisa bergoyang di pagi hari ini ya. Baik, langsung saja ke materinya ya, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Apa saja saluran itu ya? Kenapa harus ada saluran itu? Ya karena mobilitas sosial seperti materi sebelumnya bisa terjadi karena adanya saluran-saluran itu atau lembaga-lembaga itu. Makanya mari kita lihat satu persatu saluran-saluran mobilitas berikut ini. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang
dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Mari kita lihat contoh berikut ini dari saluran pendidikan. Seorang anak yang miskin dan dikucilkan oleh lingkungannya sendiri mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Setelah lulus, anak tersebut kemudian menggunakan ilmunya untuk membantu lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang selama ini mengabaikannya pun kini lebih peduli dan menghormati anak tersebut setelah sang anak membantu lingkungannya. Bisa kalian lihat contoh ilustrasi berikut ini ya. Yang B yaitu organisasi politik. Organisasi ini merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Organisasi ini merupakan bagian penting dalam suatu pembentukan tatanan sosial. Organisasi ini secara aktif juga turut berperan dalam menentukan nasib bangsa. Mari kita lihat contoh dari organisasi politik. Banyak contoh yang orang meniti perjuangan karirnya di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Salah satu contohnya adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno mampu dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang C yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Sini bisa kamu lihat ada contohnya yaitu koperasi dan perusahaan Kompas Gramedia ya. Contoh dari mobilitas di organisasi ekonomi. Seorang direktur di sebuah PT mempunyai pendapatan yang besar serta jabatan yang tinggi di perusahaan. Hal tersebut membuatnya dihormati oleh masyarakat serta karyawan di tempatnya bekerja. Yang D yaitu organisasi profesi atau keahlian. Organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru serta memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Dan masih ada lagi contoh-contoh yang ada di sini yaitu IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, dan silahkan kamu lihat yang lainnya. Yang E yaitu Angkatan Bersenjata. Angkatan bersenjata bisa digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal. Dalam angkatan bersenjata, seseorang bisa meningkatkan statusnya lewat kenaikan pangkat atau dengan jasa yang diberikan kepada masyarakat dan negara. Contohnya yaitu seorang warga sipil yang mengikuti akademi militer selama 4 tahun akan mendapatkan gelar STH dan pangkat Letnan 2 setelah lulus nantinya ya. Ini contoh dari pelantikan mereka. Yang F yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial dan ikatan hukum antar pribadi
yang membentuk hubungan kekerabatan yang bersifat intim. Dalam kaitannya, sebagai saluran mobilitas sosial, perkawinan dapat meningkatkan derajat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Apalagi jika pasangan yang dinikahi adalah orang terpandang. Mari kita lihat contohnya. Di sini adalah seorang rakyat biasa yang menikah dengan anak presiden yang namanya terkenal setelah menikahi anak presiden tersebut. Di sini ada contoh anaknya Pak Presiden Jokowi dan ada pangeran dari Inggris. Bisa kalian tebak sendiri namanya ya. Berikutnya yang G, yaitu lembaga keagamaan. Setiap ajaran agama memandang bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat. Untuk mencapai tujuan ini, banyak pemuka agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan umatnya dari lapisan rendah ke tingkat yang lebih tinggi agar satu sama lain memiliki derajat yang sama. Misalnya, yaitu Nabi Muhammad berusaha untuk menaikkan derajat wanita dan budak agar sederajat dengan umatnya yang lain. Di dalam sejarah juga dikenal Paus Gregorius ke-7 yang jasanya sangat besar dalam pengembangan agama Katolik. Padahal beliau adalah putra seorang tukang kayu. Ada pula Siddhartha Buddha Gautama di dalam agama Buddha. Demikian materi kita tentang saluran mobilitas sosial. Apakah kalian sudah mengerti materi ini? Jika belum, silakan diputar kembali video ini, dicermati dengan baik dan dipahami materi kali ini. Jika sudah, silakan untuk tonton, like, comment, and share. Dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang dalam mengembangkan materi-materi berkaitan dengan IPS dan materi mungkin yang lainnya yang bisa membantu kalian dalam belajar. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, selalu jaga mood dan berdoa. Sampai jumpa.